kembali lagi bersama kami di The Lawless. Bersama saya, Princess Meta, yang akan membawakan berita terpanas abad ini. Kali ini, saya akan menceritakan kisah hidup seorang wanita yang sedang menapaki usia yang ke-80 tahun. Banyak orang takjub akan wanita ini karena ia masih terlihat cantik, menawan, sehat, bugar, dan terutama awet muda. Tak jarang orang sekitarnya bertanya-tanya, siapakah sosok ini? Ikuti kisahnya bersama saya. 12 April 1944, di kota Palembang, seorang anak perempuan lahir bernama Yana Tinche Sihombing. Beliau lahir sebagai pasien yang ke-10 pada saat itu di Rumah Sakit Caritas Palembang. Seorang biarawati bernama Bernadette Situmorang yang merupakan bidan di sana menyarankan nama Tien yang artinya 10 dalam bahasa Belanda dan Ce yang artinya anak. Beliau lahir dari seorang ayah yang bersuku Batak dan ibu yang bersuku Tionghoa. Fakta ini cukup menjelaskan mengapa fitur matanya sangat tipis. Tinche adalah anak kedua dari 7 bersaudara, dan dia menjadi satu-satunya yang tercantik di antara seluruh saudaranya yang tampan. Beliau dikaruniakan sangat banyak bakat, di antaranya adalah menari, bernyanyi, membuat kue, berolahraga, dan merangkai bunga. Di masa sekolah, beliau adalah siswi berbakat yang sering ditunjuk untuk menari atau bernyanyi di acara-acara yang diadakan oleh sekolahnya. Saat memasuki SMP, beliau dan keluarganya memulai kehidupan baru mereka di kota Medan. Dan beliau bersekolah di SMP Negeri 1 Medan. Beliau sempat kaget akan perubahan bahasa dan logat yang kontras dengan bahasa yang digunakan di Palembang. Untuk menambah uang sakunya, ia sering membantu para penjahit untuk menganyam selendang-selendang Padang. Menginjak masa SMA, beliau yang sedang mekar dengan paras yang cantik mulai memikat banyak hati para pria di sekolah. Namun, karena sang ibu yang tegas dan menyeramkan, ia tak berani membalas perasaan mereka. Setelah lulus dari SMA, Tinche diberikan pekerjaan sebagai seorang admin di Rumah Sakit Elizabeth oleh Pastor Van der Laar. Karena nasib yang baik, Tinche pun direkomendasikan untuk belajar dan mendampingi Dr. Han Kik-un di klinik pribadinya. Suatu hari terdengarlah kabar bahwa seorang suster kepala dari Belanda akan datang mengunjungi Rumah Sakit Elizabeth. Mengetahui Tinche yang pandai menari, Suster Ferdinanda pun memintanya untuk membuat tarian penyambutan. Tak disangka pelatihan tari tersebut membawakan kisah cinta yang indah untuknya. Karena latihan yang berlarut sampai malam, Tinche pun sering diantar pulang oleh seorang lelaki bernama Julianus yang juga adalah seorang pengiring musik untuk tari tersebut. Mereka pun mulai menjalin hubungan hingga setelah 5 bulan berlalu, Julianus pun mulai mempertanyakan arah hubungan mereka. Hubungan kita sudah 5 bulan. Umurku sudah 29 dan umurmu sudah 27 tahun. Aku mau tujuan kita untuk berdua dengan saya.
Aku juga mau. Tapi kamu tahu kan, tanggung jawab aku berat. Aku tulang punggung dari semua adik-adik aku. Kamu yakin masih mau sama aku? Setelah kejadian tersebut, Julianus pun mengadu kepada Pastor van der Laar. Beliau pun membantu mereka dalam hubungannya, sehingga akhirnya pada 2 Mei 1971, Julianus Lawley dan Yana Tientje Sihombing diberkati dan sah menjadi suami istri di Gereja Katolik Hayamuruk, Medan. Julianus dan Tientje dikaruniai 3 anak perempuan dan 1 anak laki-laki. Beliau pun rutin mengikuti komunitas wanita Katolik dan mendaftar sebagai anggota organisasi Dharma Wanita yang membuat dia aktif dalam berbagai bidang olahraga, khususnya tenis lapangan, voli, dan bowling. Beliau juga aktif berperan dalam vokal grup dan pernah mendapatkan juara 1 dalam lomba gerak jalan untuk ulang tahun BDN. Selain itu, ia juga mulai aktif dalam pelayanan di gereja, seperti mendekor bunga, serta memberikan makan kepada pastor di setiap hari Minggu. Karena bakat menari Tientje yang hebat, anak-anak sekolah minggu dan remaja di gerejanya pun sering datang ke rumah untuk berlatih tarian Natal dan Paskah. Tientje pun selalu menyambut mereka dengan kue-kue buatannya. Hingga pada waktu suaminya meninggalkan dunia untuk selama-lamanya, ia pun merasa hampa dan tidak bersemangat untuk melakukan apapun. Tak lama setelahnya, anak-anaknya pun mulai menikah dan memberikan dia sebuah kegiatan baru yang membuat dia semangat lagi, yaitu merawat cucu-cucunya yang telah lahir. Dengan kesibukannya yang baru, ia pun melupakan kesedihannya yang lama. Hingga akhirnya, ia kembali aktif dalam kegiatan organisasinya. Dan pada hari ini, 12 April 2024, berdirilah seorang wanita, seorang ibu, dan seorang opung yang masih sangat cantik dan sehat di usianya yang sudah 80 tahun. Kembali lagi bersama kami di The Lounge, bersama saya, Princess Meta, yang akan membawakan berita terpanas abad ini. Kali ini, saya akan menceritakan kisah hidup seorang wanita yang sedang menapaki usia yang ke-80 tahun. Banyak orang takjub akan wanita ini karena ia masih terlihat cantik, menawan, sehat, bugar, dan terutama awet muda. Tak jarang orang sekitarnya bertanya-tanya, sadis, siapakah sosok ini? Ikuti kisahnya sama saya. 12 April 1944, di kota Palembang, seorang anak perempuan lahir bernama Yana Tientje Sihombing. Beliau lahir sebagai pasien yang ke-10 pada saat itu di Rumah Sakit Caritas Palembang. Seorang biarawati bernama Bernie yang artinya 10 dalam bahasa Belanda dan Ce yang artinya anak. Beliau lahir dari seorang ayah yang bersuku Batak dan ibu yang bersuku Tionghoa. Fakta ini cukup menjelaskan mengapa fitur matanya sangat tipis.
Tince adalah anak kedua dari 7 bersaudara, dan dia menjadi satu-satunya yang tercantik di antara seluruh saudaranya yang tampan. Beliau dikaruniakan sangat banyak bakat, di antaranya adalah menari, bernyanyi, membuat kue, berolahraga, dan merangkai bunga. Di masa sekolah, beliau adalah siswi berbakat yang sering ditunjuk untuk menari atau bernyanyi di acara-acara yang diadakan oleh sekolahnya. Saat memasuki SMP, beliau dan keluarganya memulai kehidupan baru mereka di kota Medan. Dan beliau bersekolah di SMP Negeri 1 Medan. Beliau sempat kaget akan perubahan bahasa dan logat yang kontras dengan bahasa yang digunakan di Palembang. Untuk menambah uang sakunya, ia sering membantu para penjahit untuk menganyam selendang-selendang Padang. Menginjak masa SMA, beliau yang sedang mekar dengan paras yang cantik mulai memikat banyak hati para pria di sekolah. Namun, karena sang ibu yang tegas dan menyeramkan, ia tak berani membalas perasaan mereka. Setelah lulus dari SMA, Tince diberikan pekerjaan sebagai seorang admin di Rumah Sakit Elizabeth oleh Pastor Van Doorn. Karena nasib yang baik, Tince pun direkomendasikan untuk belajar dan mendampingi Dr. Han Ki-kun di klinik pribadinya. Suatu hari terdengarlah kabar bahwa seorang suster kepala dari Belanda akan datang mengunjungi Rumah Sakit Elizabeth. Mengetahui Tince yang pandai menari, Suster Ferdinanda pun memintanya untuk membuat tarian penyambutan. Tak disangka pelatihan tari tersebut membawakan kisah cinta yang indah untuknya. Karena latihan yang berlarut sampai malam, Tince pun sering diantar pulang oleh seorang lelaki bernama Julianus yang juga adalah seorang pengiring musik untuk tari tersebut. Mereka pun mulai menjalin hubungan hingga setelah 5 bulan berlalu, Julianus pun mulai mempertanyakan arah hubungan mereka. Jelek kali Pak Jolnya. Jelek kali Aku Pak juga Jol. mau. Tapi kamu tahu kan, tanggung jawab aku berat. Aku tulang punggung dari semua adik-adik aku. Kamu yakin masih mau sama aku? Setelah kejadian tersebut, Julianus pun mengadu kepada Pastor Van Doorn. Beliau pun membantu mereka dalam hubungannya, sehingga akhirnya pada 2 Mei 1971, Julianus Lawli dan Yana Tince Sihombing diberkati dan sah menjadi suami istri di Gereja Katolik Hayamuruk, Medan. Julianus dan Tince dikaruniai 3 anak perempuan dan seorang anak laki-laki. Beliau pun rutin mengikuti komunitas wanita Katolik dan mendaftar sebagai anggota organisasi Dharma Wanita yang membuat dia aktif dalam berbagai bidang olahraga, khususnya tenis lapangan, voli, dan bowling. Beliau juga aktif berperan dalam vokal grup dan pernah mendapatkan juara 1 dalam lomba gerak jalan untuk ulang tahun BDN. Selain itu, ia juga mulai aktif dalam pelayanan di gereja seperti mendekor bunga serta memberikan makan kepada pastor di setiap hari Minggu. Karena bakat menari Tince yang hebat, anak-anak sekolah minggu dan remaja di gerejanya pun sering datang ke rumah untuk berlatih tarian Natal dan Paskah. Tince pun selalu menyambut mereka dengan kue-kue buatannya. Hingga pada waktu suaminya meninggalkan dunia untuk selama-lamanya, ia pun
merasa hampa dan tidak bersemangat untuk melakukan apapun. Tak lama setelahnya, anak-anaknya pun mulai menikah dan memberikan dia sebuah kegiatan baru yang membuat dia semangat lagi, yaitu merawat cucu-cucunya yang telah lahir. Dengan kesibukannya yang baru, ia pun melupakan kesedihannya yang lama. Hingga akhirnya, ia kembali aktif dalam kegiatan organisasinya. Dan pada hari ini, 12 April 2024, berdirilah seorang wanita, seorang ibu, dan seorang opung yang masih sangat cantik dan sehat di usianya yang sudah 80 tahun. Ini panggung kayaknya beralih ke cucu ya Mak ya, karena tadi artisnya cucu-cucu semua ya. Luar biasa, makasih lah buat cucu-cucu tercinta yang sudah buat klip tentang opungnya. Iya, yang di Kembali bersama kami di Laut bersama saya, Sismeta, yang akan membawakan berita terpanas abad ini. Kali ini saya akan menceritakan kisah hidup seorang yang sedang menapaki usia yang ke-80 tahun. Banyak orang takjub akan melihatnya karena ia masih terlihat cantik, menawan, sehat, bugar, dan terutama awet muda. Tak jarang orang sekitarnya bertanya-tanya, siapakah sosok ini? Itu kisahnya. Kayak gitu lah. Di kota Palembang, seorang anak perempuan lahir bernama Diana Tice Sikomi. Beliau lahir sebagai pasien yang ke-10 pada saat itu di Rumah Sakit Caritas Palembang. Seorang biarawati bernama Bernadette Situmorang yang merupakan bidan di sana menyarankan melatih artinya 10 dalam bahasa Belanda dan ce yang artinya anak. Beliau lahir dari seorang ayah yang bersuku Batak dan ibu yang bersuku Tionghoa. Fakta ini cukup menjelaskan mengapa fitur matanya sangat tipis. Tice adalah anak kedua dari 7 bersaudara, dan dia menjadi satu-satunya yang tercantik di antara seluruh saudaranya yang tampan. Beliau dikaruniakan sangat banyak bakat, di antaranya adalah menari, bernyanyi, membuat kue, berolahraga, dan merangkai bunga. Beliau adalah siswi berbakat yang sangat rajin untuk menari dan acara-acara yang diadakan oleh sekolahnya. Saat memasuki SMP, beliau dan keluarganya mulai kehidupan dari mereka di Kota Medan. Dan beliau bersekolah di SMP Negeri 1 Medan. Beliau sempat kaget akan perubahan bahasa dan logat yang kontras dengan bahasa Sunda di Palu. Untuk menambah uang sakunya, dia sering membantu para penjahit untuk menganyam selendang-selendang Padang. Menginjak masa SMA, beliau yang sedang mekar dengan Aris yang cantik mulai memikat banyak hati para pria di sekolah. Namun,
Karena sang ibu yang tegas dan menyeramkan, ia tak berani membalas perasaan mereka. Setelah lulus dari SMA, Tince diberikan pekerjaan sebagai seorang admin di Rumah Sakit Elizabeth oleh Pastor Van Doorn. Karena nasib yang baik, Tince pun direkomendasikan untuk belajar dan mendampingi Dr. Han Ki-eun di klinik pribadinya. Suatu hari terdengarlah kabar bahwa seorang suster kepala dari Belanda akan datang mengunjungi Rumah Sakit Elizabeth. Mengetahui Tince yang pandai menari, Suster Ferdinanda pun memintanya untuk membuat tarian penyambutan. Tak disangka pelatihan tari tersebut membawakan kisah cinta yang indah untuknya. Karena latihan yang berlangsung sampai malam, Tince pun sering diantar pulang oleh seorang lelaki bernama Julianus yang juga adalah seorang pengiring musik untuk tari tersebut. Mereka pun mulai menjalin hubungan hingga setelah 5 bulan berlalu, Julianus pun mulai memiliki anak hubungan. Setelah kejadian tersebut, Julianus pun mengadu kepada Pastor Van Doorn. Beliau pun membantu mereka dalam hubungannya, sehingga akhirnya pada 2 Mei 1971, Julianus Lawley dan Yana Tince Sihombing diberkati dan sah menjadi suami istri di Gereja Katolik Hayamuruk, Medan. Julianus dan Tince dikaruniai 3 anak perempuan dan seorang anak laki-laki. Beliau pun rutin mengikuti komunitas wanita Katolik dan mendaftar sebagai anggota organisasi Dharma Wanita yang membuat dia aktif dalam berbagai bidang olahraga, khususnya tenis lapangan, voli, dan bowling. Beliau juga aktif berperan dalam vokal grup dan pernah mendapatkan juara 1 dalam lomba gerak jalan untuk ulang tahun BDM. Selain itu, ia juga mulai aktif dalam pelayanan di gereja seperti mendekor bunga serta memberikan makan kepada pastor di setiap hari Minggu. Karena bakat menari Tince yang hebat, anak-anak sekolah minggu dan remaja di gerejanya pun sering datang ke rumah untuk berlatih tarian Natal dan Paskah. Tince pun selalu menyambut mereka dengan kue-kue buatannya. Hingga pada waktu suaminya meninggalkan dunia untuk selama-lamanya, ia pun merasa hampa dan tidak bersemangat untuk melakukan apapun. Lama setelahnya, anak-anaknya pun mulai menikah dan memberikan dia sebuah kegiatan baru yang membuat dia semangat lagi, yaitu merawat cucu-cucunya dan kelak lain. Dengan kesibukannya yang baru, ia pun melupakan kesedihannya yang lama. Hingga akhirnya, ia kembali aktif dalam kegiatan organisasinya. Dan pada hari ini, 12 April 2024, berbeda seorang wanita, seorang ibu, dan seorang opung yang masih sangat cantik dan sehat di usianya yang sudah 80 tahun. Ini masih dari yang sama, Kak? Iya. Tapi ini banyak cakap kotornya, mohon maaf. Serius lah? Iya lah ya. Hubungan kita Semoga ada. Emang kecil suaranya nggak sih kemarin? Digedein dari prospek kamu. hubungan kita sudah 5 bulan. Oh, udah keren banget sih Ben. Ada cowok dari Pramuka. Lain kali. Kalau ada mobil lewat.
Naik pulang kuisnya ujungnya kayak Gak bisa, Wil. Sekali loh. jadi tiap zero udah Bukan karena itu. kita gedein aja. Itu yang volumenya banyak. Udah ada besar. Berbelit ada yang ngomong loh. Kali lupa ya. Tak jarang orang sekitarnya bertanya-tanya. Begitu nengok kalian lucu. Beliau lahir dari seorang ayah yang bersaudara dan ibu yang bersaudara. Hal ini juga menjelaskan mengapa itu Orang itu kayak gini, di bawah itu kayak gini. Di bawah itu kayak gini, orang itu kayak gini. Dua-duanya. Kata ini cukup menjelaskan mengapa fitur jarang orang sekitarnya bertanya-tanya. Ini pun dia langsung ketawa loh. Abusive semua gila. Beliau lahir dari seorang ayah yang bersuku Batak dan ibu yang bersuku Dari merah. Kan lucu kali. Oke, sorry guys. Lucu kali katanya. Mukanya. Orang itu juga